Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili iza yakshaha. Demi malam apabila menutupinya dengan gelap gulita. Surat Asy-Syamsi dari ayat 1 sampai 4 adalah Allah bersumpah bahwa dalam keseharian manusia yang dimulai dari matahari dan sinarnya yang pada pagi hari, dan ketika bulan pun masih mengiringinya, masih tampak. Kita kalau bangun pagi hari kadang bulan masih tampak. Belum tertutup cahaya matahari yang terang benderang. Sampai demi siang apabila menampakkannya itu matahari yang sangat terang benderang. Lalu kemudian keseharian manusia sampai malam, yaitu sampai gelap gulita, bahwa keseharian itu Allah senantiasa menjaga, melindungi, mengayomi yang namanya kehidupan setiap manusia. Luar biasa di situ Allah bersaksi. Sekali lagi demi surat Asy-Syamsi ini bahwa bercerita dari surat Ad-Duha, Al-Lail dan Asy-Syamsi ini bercerita tentang bagaimana manusia dalam usahanya berusaha mencari rezeki untuk menutupi segala kebutuhan lahiriahnya, baik dengan cara halal, baik dengan cara haram, baik dengan cara kedua-duanya. Terkadang ada campur aduk antara halal dan haram. Bagi yang dermawan gemar senantiasa mendermakan jalan rezekinya di jalan Allah, senantiasa bertakwa, dan Allah berjanji akan memberikan jalan kemudahan bagi mereka. Namun ada juga bagi orang yang kikir, yang sangat terluka, sangat tersiksa jika berpisah dengan hartanya. Pun tidak apa-apa Allah, tapi berjanji akan memudahkan jalan yang menuju kesukaran. Akhirnya kesengsaraan yang akan dia dapat. Fitrah agama yang memang seperti itu. Mau memeluk agama Majusi, Yahudi, Nasrani atau apapun, pasti selalu seperti itu. Bahwa Tuhannya itu melindungi dirinya. Gak ada agama yang bersaksi bahwa dia tidak melindungi umatnya, tidak ada. Kalau ada, itu namanya bukan agama. Berarti Tuhannya kurang besar. Berarti Tuhannya kurang mencipta. Fitrah, teologi, semua aliran kepercayaan apapun seperti itu. Baik dia penyembah pohon, penyembah batu, pasti itu dia memuja-memuja Tuhannya untuk melindungi kesehariannya. Pun fitrah Islam seperti itu diajarkan oleh Rasulullah lewat surat Asy-Syamsi ini yang turun dari langit lewat malaikat Jibril. Tak perlu takut, tak perlu gusar, tak perlu bersedih. Bagi mereka yang mengenal Allah, kesehariannya itu dilindungi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Baik dia gelandangan, baik dia orang yang tidak memiliki siapa-siapa dalam hidupnya, santai saja. Makanya begitu Rasulullah wafat dan trompet-trompet iblis mulai berkumandang di sekitar Mekah, begitu ketakutannya mereka akan kehilangan Rasulullah, tali Allah, ya Imam Ali mah santai saja. Baik ada Rasulullah pun atau tidak, Allah senantiasa melindunginya. Emang sudah pita dari Adam sampai Rasulullah seperti itu. Makanya ketika haknya di Sakifah itu dilanggar oleh Bayat Abu Bakar dan kawan-kawan, dia sih biasa saja, namun dia akan memiliki pendukung, memiliki orang yang mencintai dirinya, memiliki orang yang mengasihi dirinya. Mereka itu yang murka, namanya kaum Khawarij. Sudah mulai itu bibit-bibit perpecahan di situ. Namun Imam Ali mengerti dan paham bahwa Abu Bakar menginginkan bahwa kondisi pada saat itu begitu banyak yang sakit hati, begitu banyak yang ingin membunuh Imam Ali, karena memang kaum kafir itu paling banyak dibunuh oleh Imam Ali dalam peperangan. Sampai begitu marahnya Hindun
sampai pamannya Imam Ali, siapa itu, Hamzah kalau tidak salah, dimakan jantungnya. Itu penyembah iblis. Kepercayaan jahiliyah zaman dulu, orang yang dimakan jantungnya itu tidak akan bisa masuk surga. Jantung bagi mereka itu pusat kehidupan manusia. Kalau sudah dimakan, sudah tidak akan bisa lari-lari kemana-mana. Itu kepercayaan kaum jahiliyah zaman dulu. Abu Bakar mengerti kondisi itu. Sangat banyak yang dendam, walaupun mengerti juga Sakifah itu adalah haknya Imam Ali. Tapi mau bagaimana? Makanya Imam Ali diposisikan kepada yang maha guru. Sebesar apapun masalah umat, Abu Bakar tidak pernah mengambil keputusan kalau tidak berdiskusi dulu dengan Imam Ali, sampai Umar bin Khattab, sampai yang terakhir Utsman, yang memang agak lebih, karena Utsman sudah ada hasutan dari Muawiyah. Muawiyah itu masih menantunya, banyak saudaranya Utsman yang menjadi menantu dengan kaum Abu Sufyan. Itulah sejarah Islam. Kalian percaya, syukur, enggak ya enggak masalah. Mau lebih percaya dengan sejarah-sejarah yang dicatat oleh kaum orientalis, kaum Sunni, kaum Syiah sendiri pun tidak masalah. Namun kondisi pada saat itu memang sangat kacau. Karena memang, ya bagaimana seorang nabi meninggal dunia. Umat merasa terbengkalai pada saat itu. Kegusaran Abu Bakar melihat kaum kafir yang sudah siap membalas dendam kepada keluarga Rasulullah. Makanya sesakit hati apapun Fatimah Ajara kepada Abu Bakar, dia terima dengan lapang dada, nggak apa-apa. Yang penting keluarga Ahlul Bait terjaga. Dan memang terjaga dari sejak Abu Bakar, Umar, Utsman terjaga sekali. Dan tidak terjaganya memang ketika Muawiyah mencapai tampuk kekuasaan di Irak. Di situ mulai terbengkalai umat. Sampai di sejarah Syiah dipercaya bahwa yang membunuh Imam Ali itu memang disuruh oleh Muawiyah. Tapi kaum Sunni tidak percaya dengan sejarah itu. Ya begitulah. Jadi kegusaran-kegusaran ketika kita tidak memiliki pegangan itu sebenarnya bisikan-bisikan iblis. Tidak mungkinlah kita tidak dijaga oleh Allah. Seperti yang saya bilang, mikroorganisme itu di dalam lahar lapa itu ada mikroorganisme itu. Lapa luar biasa panas. Siapa sih yang bisa menyentuh lapa? Kalau dia tidak memiliki semacam ilmu yang tahan panas, tidak mungkin. Tapi ada di situ mikroorganisme. Makanya apa coba? Lah kita manusia. Memang kita kuman. Bagi kaum holistik, bagi pencipta alam, kita ini kuman yang membuat alam dunia ini rusak. Memang kita manusia. Tapi kita dimuliakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Tanpa bantuan Allah, Adam tidak mungkin disujudi oleh para malaikat. Kegelisahan-kegelisahan manusia dalam menyikapi kehidupan, kebutuhan, itu selalu dibisiki oleh iblis bagaimana ke depan. Apakah saya bisa makan? Apakah saya masih ada rezeki? Luar biasa memang. Apalagi bagi mereka yang jauh dari agama, akhirnya apa? Lari ke majap materi. Jadi kalau melihat orang kaya, walaupun dicari dengan cara haram sekalipun, diidola-idolakan. Menjual aurat, menjual kemaluan dan segala macam. Menjadi pusat kiblatnya. Begitu, ditambah lagi ulama-ulama, ustadz-ustadz lebih sibuk main politik, lebih sibuk berpoligami. Jadi kalau sudah malam bukan baca Al-Quran, bukan menangis kepada Allah, sibuk mengurusi istri-istrinya. Luar biasa memang trompet-trompet iblis ini kalau sudah menguasai dunia, sudah menguasai manusia. Jadi sekali lagi surat Asy-Syamsi ini indah. Allah bersaksi dari sejak matahari terbit sampai gelap gulita, aku melindungi manusia. Jangan takut, jangan risau dengan rezekimu. Ya, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.